Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari mahasiswa UIN Raden Inten Lampung, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas atau UTS Hukum Perdata Internasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marina dengan NPM 2121010155. Baiklah, mulai saja, yaitu dari bab 1, pengertian dan ruang lingkup HPI. Istilah dan pengertian. Istilah hukum perdata internasional yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemahan dari bahasa asing, yaitu yang pertama, Privat International Law, International Privat Law, International Privat Rights, Directing International Privat. Yang kelima, Diritto de International Privato. Hukum perdata internasional diartikan sebagai keseluruhan kaidah atau asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Perbedaan antara kedua internasional ini yaitu juga dapat dilihat dari sumber hukumnya. Ada sumber hukum internasional menurut status Mahkamah Internasional pada pasal 38 ayat 1, yaitu yang pertama perjanjian internasional, kebiasaan internasional, asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, yang keempat putusan-putusan peradilan dan pendapat para sarjana yang dikemukakan dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetap kaidah hukum. Yang kelima, putusan-putusan organisasi internasional yaitu sebagai sumber tambahan. Masalah pokok hukum perdata internasional yang dikutip oleh Baisoto mengemukakan bahwa persoalan hukum perdata internasional adalah yang satu, hukum yang harus diberlakukan dalam suatu perkara yang mengandung elemen asing. Yang kedua, kewenangan peradilan yang mengadili perkara tersebut dan pengakuan pelaksanaan putusan peradilan asing. Seterusnya yaitu ruang lingkup hukum perdata internasional. Adapun ruang lingkup hukum perdata internasional dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, yang tersempit. HPI hanya terbatas pada masalah hukum yang diberlakukan. Di sini yang dibahas hanyalah masalah-masalah yang diperkenakan dalam hukum yang harus diberlakukan. Yang kedua, hukum yang lebih luas. Hukum perdata internasional tidak terbatas pada persoalan-persoalan, tetapi termasuk pula persoalan, yakni persoalan yang bertalian dengan kompetensi atau kewenangan hakim. Yang seterusnya, yang lebih luas lagi, hukum perdata internasional tidak hanya menyangkut persoalan pilihan hukum dan pilihan forum atau hakim, tetapi juga menyangkut status orang asing. Yang keempat, yaitu yang terluas, hukum perdata menyangkut persoalan pilihan hukum, pilihan forum atau hakim, status orang asing, dan kewenangan kewarganegaraan. Selanjutnya, bab 2, titik pertalian sebagai penentu persoalan hukum perdata internasional, yaitu istilah dan pengertian, yaitu menurut Sudarko Guntama, titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sistem atau sistem hukum. Yang seterusnya itu macam-macam titik pertalian. Di dalam hukum perdata internasional dikenal dua macam titik pertalian, yaitu pertalian primer dan titik pertalian sekunder. Titik pertalian primer adalah faktor-faktor keadaan atau sekumpulan fakta yang menciptakan bahwa suatu hubungan adalah suatu hubungan hukum perdata internasional. Adapun faktor titik pertalian primer yaitu yang pertama, titik pertalian primer adalah faktor keadaan atau sekumpulan fakta yang menciptakan suatu hubungan internasional, yaitu yang pertama kewarganegaraan, yang kedua bendera kapal atau pesawat udara atau domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan, serta pilihan hukum dan hubungan intern. Titik pertalian sekunder. Titik pertalian sekunder adalah fakta-fakta keadaan atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang akan berlaku atau harus digunakan dalam suatu hubungan HPI. Adapun termasuk dalam faktornya yaitu tempat terletaknya benda, tempat dilangsungkan perbuatan hukum, tempat dilaksanakan perjanjian, pemakaian prinsip kewarganegaraan untuk hukum perdata internasional, pilihan hukum. Dan yang ketiga, status personal, di mana status yaitu judulnya status personal dalam azas-azas dalam penetapan kewarganegaraan dan domisili. Pengertian status personal. Status personal diartikan sebagai kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Yaitu adapun lembaga yang akan dilindungi dalam status personal antaranya itu hak dan kewajiban, yang kedua kemampuan atau kecakapan, ketidakkecakapan atau bertidaknya di bidang hukum, misalnya ketentuan mengenai usia perkawinan anak-anak di bawah umur. Adapun ruang lingkup status personal, yaitu yang pertama konsepsi luas, yang kedua konsepsi yang agak sempit, yang ketiga konsepsi yang lebih sempit. Cara
cara menentukan status personal. Dalam hukum perdata internasional ada dua asas untuk menentukan suatu persoalan seseorang, yaitu asas nasionalitas atau kewarganegaraan. Pada pasal 16 menentukan bahwa seseorang warga negara Indonesia yang berada di luar negara untuk persoalan-persoalan yang berkenaan dengan status personal tetapi bahwa hukum di Indonesia. Yang kedua, asas teritorialitas atau domisili. Asas ini memakai hukum domisili untuk menentukan titik pautnya, menentukan asas ini status personal seseorang ditentukan di mana ia berdomisili. Yaitu yang pertama, cara menentukan kewarganegaraan. Dalam hukum internasional maupun hukum perdata internasional dikenal adanya dua kewarganegaraan seseorang, yaitu azas untuk menentukan, yaitu yang pertama asas tempat kelahiran dan yang kedua asas keturunan. Adapun bab keempat yaitu kualifikasi. Istilah dan pengertian kualifikasi. Kualifikasi sebenarnya adalah melakukan internasion atau penyalinan daripada fakta-fakta sehari-hari dalam istilah hukum. Fakta ini dimasukkan ke dalam kotak hukum, kelas ruangan atau kamar-kamar atau berbagai bagian-bagian hukum yang sudah tersedia. Adapun macam-macam kualifikasi, secara garis besar ada 3 macam kualifikasi, yaitu yang pertama kualifikasi menurut hakim, yang kedua kualifikasi menurut lex causa, yaitu hukum yang dipergunakan untuk bersangkutan menyelesaikan persoalan hukum perdata internasional. Yang ketiga kualifikasi secara otonom, berdasarkan kualifikasi bertahap atau primer dan sekunder. Yang bab ke-5 itu menjelaskan penunjangan kembali di mana ini renovi. Yang A, pengaturan dan istilah-istilah. Salah satu bagian dari teori umum hukum perdata internasional yang selalu menarik ide atau perhatian dalam masalah renovi atau penunjukan kembali. Timbulnya masalah renovi karena adanya aneka warna sistem HPI, di mana kita mengetahui bahwa tiap-tiap negara di dunia memiliki sistem HPI masing-masing. Yang kedua, hubungan dengan masalah kualifikasi. Masalah renovi mempunyai hubungan erat dengan persoalan kualifikasi. Apabila hukum perdata internasional Indonesia menunjukkan kepada berlakunya hukum asing. Baiklah, di sini penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.